Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua, kita akan mengenal tentang Microsoft Word. Oke, Microsoft Word yang kita gunakan itu di sini versi 2010. Karena kayaknya lebih banyak yang menggunakan 2010, tapi pada intinya sih menunya hampir-hampir sama dan tidak terlalu berbeda dengan versi-versi yang lain. Oke, pertemuan pertama ini kita akan mengenal dasar-dasar dari Word untuk Windows. Nah, kita gunakan ini versi Windows. Ada juga versi beberapa dari sistem operasi, misalnya kayak untuk Linux, kemudian untuk macOS dan lain-lain. Nah, ada juga yang versi untuk mobilenya kayak Android ataupun iOS dan lain-lainnya. Nah, di sini pertama kita akan mengenal itu Microsoft Word untuk Windows itu sebagai generasi baru dari pengelola kata. Nah, kemudian bagaimana cara memulai atau cara membuka Microsoft Word seperti apa. Kemudian jendela aplikasi Word dan fungsi-fungsinya itu ada apa aja. Nah, pengenalan pertama itu pengenalan Word. Nah, Microsoft Word adalah software pengelola data yang merupakan bagian dari Microsoft Office. Nah, Microsoft Word ini dibuat oleh sebuah perusahaan yang namanya Microsoft. Nah, jadi Microsoft Office itu adalah Microsoft Word itu adalah salah satu bagian dari Microsoft Office. Jadi kalau biasa kita di kalangan umum atau yang biasa dikenal itu biasanya kita sering nyebut itu Office. Kemudian kita sering menyamakan antara Word sama Windows. Nah, Windows itu adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft, sedangkan Office itu adalah bagian dari aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, keduanya itu berbeda. Nah, kalau yang Windows itu adalah sistem operasinya, kalau Microsoft Office-nya itu adalah software untuk pengelolaan datanya. Salah satunya yaitu ada Microsoft Word, Excel, kemudian PowerPoint dan lain-lain. Nah, pada saat ini Microsoft itu paling banyak digunakan oleh masyarakat pengguna komputer, karena kayaknya kita sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office itu dari zaman pertama kali menggunakan komputer sampai dengan sekarang. Nah, padahal ada beberapa software Office atau yang gratis seperti OpenOffice, kemudian yang lainnya itu bisa juga kita gunakan yang versi gratis, karena Office ini adalah sebuah software yang berbayar. Nah, untuk mahasiswa itu bisa mendapatkan license-nya itu menggunakan email instansi yang bekerja sama dengan Microsoft. Oke, perkembangan Microsoft Word itu mulai dari Office 302 tahun 92, 95, 2000 sampai dengan terakhir itu kalau nggak salah 2020. Nah, tapi yang kita gunakan di sini 2010 karena kayaknya di komputer versi-versi lama itu yang banyak yang digunakan 2010. Nah, tapi pada intinya fungsinya sama. Jadi kalau kita sudah paham untuk 2010-nya, untuk yang lainnya itu lebih mudah untuk kita pahami karena nggak jauh berbeda fungsi-fungsinya. Oke, untuk membuka Microsoft Word kalau kita menggunakan Windows XP itu bisa dengan cara klik Start, kemudian All Program, kemudian cari yang namanya Microsoft Office, kemudian nanti ada pilihan mulai dari Access, Excel dan lain-lain. Kemudian kita pilih yang Microsoft Word 2010. Nah, kalau untuk yang misalnya yang versi Windows 2000 Windows 7 itu biasanya klik Start, kemudian tinggal kita klik Microsoft Word, atau di desktop itu biasanya ada yang logo ini, bisa kita lihat, cari yang logo seperti ini. Oke, kita coba. Oke, nah bisa kita cari logo yang seperti ini. Kalau untuk yang di Microsoft, kalau dia ada logo seperti ini berarti ini adalah Microsoft Word, kalau warnanya adalah biru. Nah,
Kemudian user interface-nya atau tampilan. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word versi 2010. Nah, memang nanti ada sedikit perbedaan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas bedanya apa saja. Kita akan coba tampilkan untuk yang misalnya Microsoft Word yang versi 2020 atau 2019 dan lainnya. Perbedaannya seperti apa. Tapi pada intinya fungsinya hampir sama semua. Nah, kemudian untuk yang di atas ini adalah quick access toolbar, biasa digunakan untuk save dan lain-lain. Ini hanya ada di 2010, kalau nggak salah 2010 ke atas itu udah nggak ada lagi. Kemudian ini ada namanya menu ribbon. Nah, ini yang sering kita gunakan. Di sini untuk rata kiri, rata tengah, kemudian untuk pewarnaan, mengatur font dan lain-lain itu biasanya ada di menu home. Nah, kemudian menu ribbon. Nah, kemudian navigation pane ini biasanya seperti daftar isi, secara cepat kita bisa cari di sini. Kemudian ini dokumen atau area kerja, kemudian ini adalah panel kanannya. Oke, menu ribbon tadi itu adalah memegang semua informasi dalam versi Microsoft Office dengan cara seperti ini. Jadi di menu ribbon ini ada lagi menu lain, bagian tab itu ada home, kemudian ada insert, ada pack layout, referensi, kemudian mail dan lain-lain. Nah, ini bisa kita gunakan semuanya nanti sesuai dengan kebutuhan. Kita akan bahas nanti menu home ini fungsinya untuk apa saja, kemudian dan lain-lain sampai dengan ke menu view. Nah, nanti kalau lihat menu lain selain menu view di sini, ini biasanya adalah namanya add-on tambahan atau menu tambahan yang kita install. Misalnya contohnya Al-Quran Word. Nah, biasanya muncul di sini nih kalau kita tambahan untuk kita install. Kemudian ada misalnya aplikasi Mendeley, aplikasi untuk referensi, itu biasanya ada di sini kalau sudah lebih dari menu view-nya. Nah, ini user interface. Ini ada tab yang tadi ada home, insert, pack layout. Ini bisa kita klik. Kemudian nah, yang di bagian ini adalah icon menu yang bisa kita klik, nanti akan muncul menu tambahan. Kemudian ini adalah grup-grupnya. Nah, grup-grup contoh gini, ini adalah grup font. Fungsinya untuk apa? Mengatur font, kemudian membuat tebal font, mewarnai font dan lain-lain, itu biasanya di grup seperti ini. Nah, ini adalah grup untuk copy, paste dan lain-lain, ini ada di sini. Nah, di Microsoft itu sudah diatur seperti ini, memudahkan kita kalau berhubungan dengan font, kita bisa gunakan tab home yang ada di grup font seperti ini. Nah, kemudian tab home yang di sini paling banyak digunakan. Kenapa? Karena di tab home ini biasanya berhubungan sama font, paragraf, itu ada semua di sini. Shortcutnya ada semua. Misalnya kita ingin menebalkan huruf, bisa menggunakan ini. Kemudian membuat garis miring, bisa menggunakan ini. Kemudian penghapus dan lain-lain di sini. Nah, kemudian tab insert tuh biasanya kita ingin memasukkan tabel, gambar, kemudian lain-lainnya. Nanti kita akan coba satu persatu tab insertnya. Tab insert, tab home dan lain-lain. Kemudian tab pack layout itu biasanya kita gunakan untuk elemen halaman seperti margin, orientasi, menyisipkan kolom, kemudian latar belakang halaman dan tema dan lain-lain. Oke. Ini kita masih garis besarnya ya, masih penjelasan tentang Word-nya bagaimana. Kemudian tab referensi, tab ini memiliki perintah untuk digunakan saat menggunakan daftar isi. Jadi kalau kita pengen buat daftar isi, membuat kutipan, kemudian itu kita bisa gunakan tab referensi. Jadi itu daftar isi kita nggak perlu lagi tuh buat, misalnya buat manual menggunakan tab dan lain-lain, karena fiturnya sudah ada di Microsoft Word. Oke, kemudian ini untuk mail, digunakan untuk mengirim email, mencetak amplop, mencetak misalnya label untuk kartu undangan, itu kita bisa gunakan di sini nih. Jadi kalau yang biasa misalnya kita pengen buat undangan, itu pengen cetak ukuran untuk kertas undangnya berapa, itu bisa kita lihat buat di sini. Nah, kemudian menu review, tab ini memungkinkan untuk membuat perubahan ke dokumen, masalah misalnya bahasa, kemudian yang berhubungan dengan misalnya translate dan lain-lain, itu bisa menggunakan tab review seperti ini.
Jadi kasarnya kita jika ingin mereview sebuah dokumen seseorang, itu kita bisa menggunakan tab review, mengecek bahasanya, tata letak bahasanya, dan lain-lain bisa kita gunakan di sini. Nah, kemudian tab view ini biasanya untuk mengubahkan tampilan dokumen kita. Contoh misalnya kita pengen menampilkan navigasinya untuk zoom, kemudian pengen Windows baru, kemudian pengen print layout, menampilkan hasil, kalau nanti di print hasilnya seperti apa, itu ada di tab view seperti ini. Nah, kemudian ekstensi file merupakan tambahan nama suatu file untuk menunjukkan jenis atau format file tersebut. Tambahan nama dipisahkan dengan titik. Nah, biasanya seperti ini. Contoh nih, misalnya lihat tab titik mp3 atau titik xlx, kemudian titik docx. Nah, ini namanya ekstensi. Nah, extension yang digunakan oleh Microsoft Word itu adalah biasanya docx atau doc. Nah, ini adalah di extension dari Microsoft Word. Nah, untuk yang 2003 ke bawah itu biasa menggunakan doc, dot. Nah, tapi kalau untuk 2010, 2007 atau 2003 ke atas itu biasa menggunakan docx, docm, dotx, dan dot. Nah, yang sering terjadi ketika kita membuka dari 2000 docx ke dalam 2003 itu yang sering terjadi, misalnya formatnya tidak sesuai. Nah, kemudian sering berantakan dan kemudian versinya hilang. Nah, sejak versi 2007 Microsoft Office menggunakan format file disebut OpenXML. Nah, itulah mengapa pada peramban huruf X pada ekstensi file Microsoft Office yaitu dari docx menjadi doc. Dari doc menjadi docx. Nah, ini namanya extension. Jadi disarankan kalau untuk menyimpan itu kita simpan dengan extension docx seperti ini. Oke, kemudian dalam mempelajari Microsoft Word banyak hal yang perlu kita ketahui, termasuk bagian-bagian pendukung seperti toolbar, bar menu, bar standar, status bar, dan lain-lain. Nah, oke, ini penjelasan. Ada custom quick access toolbar yang tadi, kemudian title, ini title judul yang sering kita buat ketika kita sudah menyimpan. Kemudian ini untuk minimize ini kalau kita menggunakan Windows ada di sebelah kanan. Nah, kemudian ada menu barnya itu tuh home, insert, back layout, dan lain-lain. Kemudian toolbar, kemudian ada text area, scroll, status bar, dan lain-lain. Nah, oke, ini keterangan. Oke, keterangan nanti bisa dibaca, saya akan share materinya. Kemudian oke, kita next. Oke, ini adalah view backpack tampilan. Anda dapat memilih opsi kiri. Nah, ini fungsinya biasanya digunakan untuk view, beri sebagai untuk menyimpan, membuka file, mencetak berbagai dokumen namanya. Nah, di sini bisa save, kemudian save as, tapi ini biasanya untuk 2010 tampilannya seperti ini. Sebenarnya nggak jauh berbeda untuk 2020 atau 2019 yang lain. Nah, ini quick access toolbar bisa kita buka di sini. Oke. Nah, kemudian untuk membuat dokumen baru itu bisa kita klik file, kemudian kita pilih new, kemudian pilih blank dokumen. Nah, secara default dia akan kosong, tapi di sini kita ada template apabila kita ingin menggunakan template, tapi biasanya kita gunakan blank dokumen, secara default dia akan kosong. Nah, nih, kemudian Word 2010 memungkinkan Anda untuk menerapkan template dari berbagai pilihan template. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau kita pengen templatenya misalnya template surat seperti ini, atau template kartu nama, atau template misal CV, kurikulum vitae-nya, dan lain-lain, Word sudah menyediakan templatenya. Kita bisa gunakan templatenya yang di bagian bawah ketika kita ingin buat file baru pada Word-nya. Nah, oke. Untuk membuka dokumen itu bisa shortcut dengan Ctrl O, atau kita bisa file di sini, file open, kemudian kita pilih file open untuk membuka sebuah dokumen. Kita cari dokumen yang ingin kita buka. Nah, oke, kemudian untuk merubah orientasi
kertas atau halaman itu bisa menggunakan di dalam pack layout. Jadi kalau berhubungan sama pengaturan ukuran, kita gunakan pack layout. Kemudian di sana ada orientation, kita tinggal pilih mau portrait atau landscape. Nah, dan untuk mengubah ukuran itu ada di pack layout juga. Kita tinggal cari namanya size. Kita pengen ubah ke ukuran apa? Apakah letter, legal, A4, A3 dan lain-lain. Nah, kita akan bahas nanti ukuran legal itu apa, ukuran letter itu apa, dan ukuran A4 itu apa. Oke, kemudian kita juga bisa mengatur margin sesuai dengan yang kita inginkan. Itu sama ada di dalam menu pack layout. Jadi kita bisa klik pack layout, margin, kemudian marginnya bisa kita atur di sini. Biasanya 4433 biasanya kalau untuk karya ilmiah dan lain-lain bisa kita atur di sini. Kalau marginnya tidak ada pilihan, kita bisa gunakan di menu bawah sekali nanti namanya custom margin. Nah, bisa klik custom margin, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kita akan atur kita mau ukurannya berapa, apakah 4433 atau sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, kemudian ini untuk membuka kotak dialog yang tadi kita bahas. Bisa kita klik yang seperti ini untuk mengatur kertas. Jadi nanti munculnya akan seperti halaman yang ini nih. Nah, ini untuk pack setup kita di sini kita bisa mengatur kertas, kemudian bisa mengatur landscape dan lain-lain, kemudian mengatur marginnya bisa dari sini. Nah, kemudian untuk save itu sama, kita pilih tab file, kemudian di situ ada pilihan save dan save as. Nah, bedanya save ini adalah ketika kita sudah pernah atau sudah membuka sebuah dokumen, kita bisa gunakan save. Tapi jika ingin kita buat kita pengen save filenya dengan nama baru atau dengan format baru, itu bisa kita gunakan save as seperti ini. Kemudian tinggal kita cari lokasi tempat penyimpanan di mana kita akan menyimpannya. Nah, jadi seperti ini kalau kita save as. Jadi kita pilih, kita cari, kemudian kita klik save seperti ini. Kita namakan dokumennya apa. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan quick access toolbar yang ada di atas tadi. Tapi ini biasanya hanya ada di 2010. Oke. Nah, kemudian ini ada auto recover. Nah, Word secara otomatis menyimpan dokumen dalam folder sementara saat kita bekerja. Jadi kalau kita lupa atau Word-nya crash, kemudian misalnya mati lampu, laptop habis baterai secara mendadak, sebenarnya Word sudah menyimpan secara otomatis. Nah, nanti ketika kita menghidupkan kembali, kita bisa mengambil filenya karena filenya otomatis tersimpan dan kita tinggal restore saja. Kemungkinan itu untuk hilangnya itu tidak terlalu banyak, biasanya misalnya setiap berapa 1 menit sekali, jadi dia datanya bisa kita kembalikan. Nah, untuk menyimpan format lain itu ketika kita save tadi, kita akan pilih nih, kita pengen Word 2000 berapa, formatnya apa yang kita simpan, dan masukkan nama dokumennya yang tadi seperti yang kita lihat di sini tadi. Nah, formatnya di sini nih, ada DOCX, ada DOCM, ada DOT, dan ada DOTM. Nah, nanti kita akan bahas kapan sih kita harus menggunakan DOCX, DOT, dan lain-lain. Nah, oke. Nah, kemudian untuk print ya sama, kita klik tab file, kemudian view, di sana ada print, atau kita bisa gunakan Ctrl P. Jadi bisa kita gunakan Ctrl P di sini untuk print, maka akan tampil seperti ini. Nanti tinggal kita pilih printernya, printer yang apa. Oke. Nah, mungkin cukup sekian untuk pengenalan Word-nya. Nanti untuk lanjutnya kita akan coba masuk bagaimana cara membuka Word-nya secara praktek. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.